taman surganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita berkumpul di kediaman ini dalam rangka haul. Mudah-mudahan dalam berkumpulnya kita dalam majlis ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampai sini ada yang ngaji tadi perempuan. Kedengarannya suaranya enak rupanya ya. Cuman saya ngemiknya agak mendengar calonnya. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan yang membaca Quran tadi mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa tuan rumah diselawati jerong kita nih ya. Ikan duit. Ikan duit. Lah iya aja mentang-mentang dulur. Orang digain oleh seket majadilah. Tambah syarat. Oke, para nama. Itu rasa cinta kita kepada para ahli membaca Quran. Dan ini juga sebagai motivasi anak-anak dari murid-muridnya saudari kita Mbak Ratna. Ya, mudah-mudahan murid-muridnya itu seperti Qori'ah tadi. Amin. Ya, membaca Quran dengan suara yang merdu sehingga nanti kalau Isra Mi'raj jangan lupa diundang lagi di sini. Setuju dah? Di musola ini Isra Mi'raj undang. Biar Qori'ah yang ngajinya, betul lah? Insyaallah. Nah, atau wih, kepreman kita dolar yang konekin. Dia laki masih sekolah, alhamdulillah. Ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Betul dah? Betul dah? Nah, baca Quran ya, walaupun satu ayat, dua ayat baca ya. Orang yang tidak pernah membaca Quran dari tenggorokannya itu seperti rumah yang gelap ya. Tidak ada penerang, Pak. Tidak ada penerang, Bu. Makanya Nabi itu menganjurkan ya agar kita membaca Quran. Karena apa? Kelak kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mati misalkan, ya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mati, anak tidak bisa ya menolong, istri tidak bisa menolong, suami tidak bisa menolong. Yang menolong adalah amal perbuatan kita ya. Sewaktu kita hidup, kita baca Quran, yang kita baca itulah yang akan menolong kita. Apa kata Nabi tadi? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Betul lah? Itu. Makanya kita belajar Quran, walaupun kita baca satu, dua huruf, itu sudah mendapatkan pahala, satu kebaikan ya. Walaupun kita belajar alif, belajar ba, itu berarti sudah membaca, sudah dibaca huruf-huruf Quran, mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Betul lah? Itulah keutamaan Al-Quran. Jangan kita sudah tua merasa malu kita belajar. Jangan. Belajar itu tidak ada
malu. Tidak ada batas usia sampai ke liang lahat kita, sampai mati kita belajar, ya itu. Maka kita berusaha introspeksi diri kita, ya ini dalam memperingati haul, artinya mengingatkan kita bahwa sudah berapa tahun orang tua kita meninggal dunia, sudah berapa tahunkah orang tua buyut kita, nenek kita meninggal dunia. Ini mengingatkan kita bahwa kita pun pasti akan Apa kata Allah? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Siapa baik pasti mati. Pak RT ada RT ini dari sini ada? Layak. Oh, layak. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, anak-anak mati kalau sudah ajalnya. Ya, itu. Ustadz kaget, Ustadz. Kaget, Ustadz. Sedikit, Ustadz. Hah? Apa nih? Iya wis, gampang. Nah, ini mengingatkan kita bahwa kita pun pasti akan mati. Makanya beramallah kita di dunia ini. Jangan sampai di dunia ini tidak ada yang kita bawa di bawah di alam kubur, ya. Maka dengan amal perbuatan itulah yang akan menyelamatkan kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji kepada orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang kita agar kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat 83 dari surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, ya. Wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji kepada orang-orang dari kalangan Bani Israel, bukan hanya mereka, bagi kita-kita agar kita ini yang pertama la ta'buduna illallah. Janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah, jangan membuat tandingan-tandingan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan membuat tandingan-tandingan Allah. Bagaimana membuat tandingan-tandingan Allah itu? Kalau tidak ada anjing rumah ini, pasti pencuri masuk. Itu sudah syirik yang samar. Hati-hati, ya. Kalau tidak ada anjingnya, pasti pencuri masuk. Ya, ini sudah membuat tandingan yang samar. Hati-hati makanya. Kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu akan membuat tandingan-tandingan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wabidil kurba, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Bersyukur, aniskurli wali walidai. Kita berilmu, kita pintar, kita pandai, ya, jangan menjadi orang yang sombong, ya. Tetap kita hormati orang tua kita, ya. Itu. Kemudian hendaklah kita berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian orang-orang miskin, hendaklah mengatakan perkataan yang baik kepada manusia, dirikan sholat, menunaikan zakat. Itu dalam perintah Allah dalam ayat 83 dari surah Al-Baqarah. Nah, dan yang terakhir, untuk mengingatkan kepada
ya kepada anak-anak dari almarhum dan almarhumah, hendaklah kita senantiasa melakukan amal perbuatan baik. Kenapa? Karena apabila orang yang sudah meninggal dunia itu, dia melihat anaknya, dia melihat cucunya, ya, karena dia dapat melihat kita, kita tidak dapat melihat mereka. Apabila anak-anaknya melakukan perbuatan dosa, perbuatan mungkarat, maka sedihlah orang tua yang berada di alam kubur sana. Tetapi apabila anaknya berbuat baik, sholat dan lain sebagainya, maka bahagialah orang tua di sana melihatnya. Tetap kita sebagai anak, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, itu masih ada kewajiban taat kepada orang tua kita selama kita masih hidup. Ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, tetap kita masih mempunyai kewajiban kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana? Pernah suatu ketika datanglah seseorang kepada Nabi, bertanyalah kepada Nabi, "Wahai Rasul, orang tuaku sudah meninggal dunia. Orang tuaku, ayahku meninggal, ibuku meninggal. Apakah ada amal untuk taat kepada mereka, untuk berbakti kepada mereka?" Dijawab oleh Rasul, "Ya." Kata Nabi, "Hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, memintakan ampun kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia tadi, memintakan ampun ya kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian jalankan wasiat. Ini cara berbakti anak yang sudah meninggal orang tuanya. Ini cara berbaktinya, ya. Yang pertama, bacakan istighfar, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kedua orang tua kita agar Allah ampuni dosa mereka. Lalu yang kedua, jalankan wasiat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kalau ada wasiat, ya. Misalkan bagi sawah